Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah tulisan dari Yuliana Nasution. Yuliana Nasution adalah seorang penulis dari cerpenmu.com. Inilah dia. Tinggal lebih lama. Tempat ini aku selalu merindukannya sepanjang tahun. Setiap liburan seperti ini, aku menyempatkan singgah di rumah nenek. Karena menariknya, di belakang desa ada hutan pinus yang selalu membius mataku. Barisan pohon-pohon pinus yang cantik, udara sebersih embun, dan hawa para peri yang kadang membuatku merinding. Ibu selalu mengerti kalau aku menyukai tempat ini. Aku senang berlama-lama di tempat seperti ini. Risa, turun sebentar nak. Ibu punya teh hangat dan semangkok mie kesukaanmu. Ibu mengusir lamunanku. Iya bu, aku turun. Aku berteriak sambil mengusap perut. Oke, hari ini kau turun dalam waktu 3 menit, kata ibu sambil melihat jam kulitnya. Aku mengumam dengan mulut penuh mie. Risa, suara ibu melembut sambil menatapku. Ya bu, sepertinya ada sesuatu, pikirku. Kau tahu, Sabtu malam nanti kamu genap berusia 17 tahun. Aku hanya mengangguk. Bagiku perayaan ulang tahun ke-17 tidak terlalu penting. Aku hanya butuh doa dari orang-orang yang aku sayangi. Tidak perlu perayaan-perayaan besar atau hadiah-hadiah mewah seperti kebanyakan remaja yang lain. Karena menurutku itu hanya membuang-buang tenaga dan juga uang pastinya. Saat seusiamu, ibu sangat dilarang pergi ke hutan oleh nenek. Katanya banyak roh jahat di hutan ini. Ibu bercerita sedikit. Lalu, jawabku santai. Ibu tahu kau menyukai tempat ini, tapi bisakah kau tidak naik ke hutan pinus sampai akhir minggu ini? Aku tersedak. Bagaimana mungkin sudah sebesar ini aku masih dilarang pergi ke tempat yang aku sukai? Ibu segera mengambilkanku segelas air putih, kemudian menepuk-nepuk pundakku. Setidaknya kamu harus percaya, kata ibu. Ibu meninggalkanku sendirian di meja makan. Aku berjalan pelan melalui kamar tidurku, berusaha berpikir cuek pada larangan ibu tadi. Sesampainya di kamar, aku langsung merebah di tempat tidur. Mataku tertuju pada jendela kamar yang seperti lukisan hutan pinus 3 dimensi. Indah sekali. Mana mungkin di hutan ini banyak roh jahat, gumamku dalam hati. Aku tambah penasaran. Tak lama malah aku tertidur pulas. Risa, suara itu lembut sekali seperti alunan angin di padang cemara. Ya? Aku refleks menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan puluhan pohon pinus berjejer mengelilingi danau. Aku pun terbangun. Kulihat jam berdetak seimbang di dinding. Sudah jam 6 sore. Pantas saja mimpiku aneh sekali. Aku berjalan kontai ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di sini aku punya seorang teman, namanya Tiar, umurnya 15 tahun. Ibu bilang kami sepupu jauh. Tiar pernah bercerita bahwa di hutan pinus ini ada sebuah danau dengan pemandangan bak di surga. Sekali lagi, seperti dia sudah pernah ke surga saja. Selesai membersihkan diri, aku berjalan santai ke arah meja makan. Dan aku sedikit terkejut dengan munculnya Tiar di sebelah kursi makanku. Hai Karisa, ayo makan sama-sama, ajak bocah itu sambil tertawa kecil. Aku mencoba tersenyum manis, segera duduk dan menyantap hidangan di meja makan. Ibu tidak melanjutkan lagi pembicaraan tadi tentang umurku dan roh apalah itu, aku kurang mengerti.
Selesai makan, aku dan Tiar pergi duduk-duduk di taman belakang. Karisa, ingat cerita tentang danau yang aku bicarakan waktu itu? Tiar mencoba memulai pembicaraan. Ingatlah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Aku sedikit penasaran. Kelanjutannya adalah hari Jumat, aku akan menelusuri hutan pinus ini bersama dengan kakak sepupuku, si Chris. Karisa, mau ikut? Nada bicaranya mulai berbisik seolah ini misi rahasia. Aku diam dan berpikir. Sejenak teringat ucapan ibu tadi siang. Boleh juga. Baiklah, aku ikut. Aku menunjukkan senyum termanis. Yeah. Dia memberikan high five dan segera aku sambut. Beberapa saat kemudian, kulihat lagi ranselku. Semua sudah selesai dipak. Aku juga sudah dapat izin menginap di rumah Tiar malam ini, walaupun dengan sedikit berbohong pada ibu, dengan alasan akan pergi ke rumah Chris di desa sebelah. Gumamku dalam hati. Karisa, kita harus segera tidur supaya besok pagi tidak kesiangan menembus hutan pinus, bisik Tiar dengan gayanya yang seperti agen mata-mata. Aku mengangguk meledek. Kami tertawa keras lalu bergegas tidur. Kalian berdua siap? Kita akan melewati puluhan pohon pinus di depan nanti, kata Chris yang bertingkah seperti leader kelompok pecinta alam. Kami berdua mengangguk yakin. Chris sebenarnya anggota Mapala di kampusnya. Tak heran ranselnya yang paling besar di antara kami bertiga. Badannya yang tegap dan gagah membuatku percaya kalau Chris bisa melindungiku dan Tiar apabila terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Langkah pertama memasuki hutan, kami melewati 2 pohon pinus tua yang daunnya sudah terlihat jarang. Sungguh itu terlihat seperti gerbang bertuliskan "Selamat datang". Jalan setapak yang tersamarkan oleh guguran daun-daun pohon pinus ditambah lembabnya struktur tanah membuat kami harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Tidak lama kami berjalan, dari kejauhan terdengar suara gemercik air. Itu pasti aliran sungai, kata Chris yang berjalan di belakang kami. Berarti kita sudah lumayan dekat dengan danau itu ya kak? Tanya Tiar. Yep, kami mempercepat langkah masing-masing dan sesampainya di sungai. Lebih baik kita beristirahat sejenak di sini, kata Chris sambil membasuh wajahnya dengan air sungai. Oke. Aku terduduk di bawah pohon pinus yang tingginya kurang lebih 25 meter. Aku lelah sekali. Kalian enak tenaganya banyak. Aku kan masih kecil. Tiar lalu tumbang berbaring di tanah. Hati-hati kalau tiduran di sini. Bisa jadi banyak ular. Chris mencoba menasihati Tiar. Aku melihat sekeliling. Tanah ini indah sekali. Air sungainya begitu bening, lembut turun ke kaki bukit. Sejenak teringat ucapan ibu waktu itu. Mana mungkin di sini ada roh jahat, batinku. Chris menghampiriku perlahan, duduk samping kiriku. Kau tahu Risa? Mereka menyukaimu. Apa? Aku menoleh kaget. Chris hanya tersenyum lalu berdiri. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Hei Tiar, apa kau mau tidur di sini sampai malam? Cepat bangun. Kak Chris. Tiar sedikit merengek. Kami berjalan menanjak di sebuah bukit yang berjajar pohon pinus. Tiba-tiba ada suara seperti aliran air dari atas bukit. Anehnya, suara itu terasa semakin mendekat. Apa itu suara air? Aku bertanya pada Chris. Bukan, itu angin. Bersiaplah, mereka akan melewatimu, katanya sambil cengengesan. Angin menabrak badan-badan pohon pinus di sekelilingku. Betul, angin itu mendekat turun dari atas bukit dan melewati kami. Haha, asik sekali. Tiar kegirangan. Sekali lagi, mereka menyukaimu Risa, bisik Chris untuk kedua kalinya. Sebenarnya apa maksudmu? Tanya aku penasaran. Lagi-lagi Chris hanya tersenyum lalu berjalan mendahuluiku. Ini dia. Chris mempersembahkan semangkuk air tawar raksasa berwarna hijau, bening mengkilat di bawah binar sinar matahari.
Aku dengan nafas yang berlarian mencoba menenangkan diri, melihat indahnya bayangan pohon-pohon pinus pada cermin tenang itu. Sesekali angin menggoyahkan bayangan tanpa merusak cermin. Tiba-tiba ada angin berhembus dari ujung danau. Dia melewati kami. Hawa angin ini terasa lebih dingin dan sepi, tapi aku tidak terlalu menghiraukan perasaan itu. Lelah sekali rasanya perjalanan tadi. Aku merebah pada rumput hijau tak berbatu. Chris datang duduk di sampingku. Mataku terpejam. Tempat ini tenang sekali. Terlalu malas untuk mulai menyapa Chris. Risa. Ada suara lembut menyapaku. Ya. Aku terbangun dan membuka mata. Kau suka tempat ini kan? Kami juga menyukaimu. Tinggallah lebih lama di sini. Kau bisa berimajinasi sepanjang malam dan berlari-lari mengejar angin sepanjang terang. Bukankah itu menyenangkan? Dia dengan lembut dan beberapa yang lain tersenyum hangat di belakangnya. Kalian siapa? Aku bertanya terbata. Tidak ada roh jahat di sini, Risa. Kami hanya membantumu mendapatkan ketenangan. Kau suka tempat ini kan? Kami juga menyukaimu. Tinggallah lebih lama. Aku tidak bisa. Aku sudah berjanji pulang pada ibu. Ibu berbeda denganmu, Risa. Dia tidak mengerti. Kau suka tempat ini kan? Kami juga menyukaimu. Tinggallah lebih lama. Dia mulai menggenggam tanganku dengan jemarinya yang hangat. Wanginya seperti hujan. Kak Risa, ayo pulang. Besok ulang tahunmu. Suara yang sangat kukenal. Tiar, di mana dia? Aku mencari-cari. Kau juga tidak begitu menyukai Tiar. Kau suka tempat ini kan? Tinggallah lebih lama. Suaranya semakin berat. Risa, jangan dengarkan dia. Chris datang dari belakang memelukku erat. Kau suka tempat ini kan? Tinggallah lebih lama. Tangannya mencengkeram kuat. Suaranya semakin berat. Wajahnya menghitam. Sebagian yang lain di belakang meneteskan air liur dari mulut mereka. Yang lainnya lagi perutnya membuncit dengan wajah memerah. Aku ketakutan setengah mati. Tapi dia mencengkeram tanganku kuat sekali. Ya Tuhan, aku harusnya mendengarkan nasihat ibu. Aku ingin pulang. Aku mau pulang. Aku tidak suka kalian. Aku tidak mau tinggal. Aku berteriak sekuat tenaga. Mataku terbuka. Nafasku tersengal dan keringat dingin mengucur membasahi pakaianku. Chris, aku memanggilnya. Dia masih duduk di sampingku, sama seperti saat aku terpejam. Apa ku bilang? Mereka menyukaimu. Chris menatapku seadanya. Tiar, ayo kita pulang. Sebentar lagi senja. Chris berdiri lalu mengulurkan tangannya untuk membantuku bangun. Oke, lain kali kita kesini lagi ya, kata Tiar sambil berlari menghampiri kami. Nafasku masih tersengal. Sedetik aku melihat ke belakang. Tinggallah lebih lama. Mereka melambai memanggil. Oke, jadi di sini yang agak aneh itu adalah sosoknya Chris ya. Karena dia tuh kayak udah tahu di situ ada sesuatu. Kemudian juga ada roh-roh tadi ya, yang mukanya hitam, buncit, pemerah tadilah pokoknya. Itu kayaknya pengen narik jiwanya Risa ini ya. Dan yang aneh tuh ya tadi Chris ini kayak dia malah lebih pro ke makhluk-makhluk itu dibanding ke saudaranya. Jadi ada sedikit yang agak aneh di situ. Tapi ya udahlah, yang penting bisa menghibur kalian. Kalau kalian punya cerita mistis atau pengalaman mistis, kirim saja ke denny.trisanto1104@gmail.com. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.